Hai, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya stablecoin. Apa itu stablecoin? Stablecoin adalah kripto aset yang nilainya itu di-peg atau disamakan setara dengan nilai fiat. Contohnya misalkan USDC atau USDT itu disamakan satu USDC-nya dengan $1. Atau kalau di dalam rupiah, satu IDRT atau rupiah token itu sama dengan Rp1. Stablecoin ini menurut saya adalah suatu inovasi yang luar biasa setelah smart contract. Jadi kalau kita lihat ya, DeFi atau Decentralized Finance itu building block pembangunnya ada dua menurut saya, yaitu smart contract dan stablecoin. Kalau tidak ada smart contract dan stablecoin ini, tidak akan ada yang namanya DeFi. Stablecoin ini dapat dikategorikan ada 3 jenis. Yang pertama adalah stablecoin yang di-backup oleh fiat. Contohnya seperti USD Tether atau USDT, USDC, atau kalau di Indonesia itu kita kenal namanya itu rupiah token, dan juga BIDR atau Binance IDR. Kategori kedua adalah stablecoin yang di-backup dengan kripto, contohnya adalah DAI. Yang ketiga adalah stablecoin yang menggunakan algoritmik. Contohnya adalah UST yang kemarin crash beserta dengan Luna, dan ada satu yang barusan launching oleh Tron yaitu USDT. Mekanisme dari ketiga jenis stablecoin ini berbeda-beda. Yang pertama adalah yang di-backup dengan fiat. Kripto aset stablecoin ini di-backup 1:1 dengan fiatnya. Setiap kali ada USDT yang di mint, itu akan ada backup yang setara 1:1 di dalam USD. Stablecoin yang di backup oleh fiat ini disebut sebagai centralized karena ada satu institusi yang mengatur peredarannya. Yang kedua, stablecoin yang di backup oleh kripto, ini contohnya adalah DAI. Ini dibuat oleh MakerDAO yang menggunakan mekanisme di mana di backup oleh kripto lain. Contohnya, DAI ini ada di backup 40%-nya oleh USDC. Dan ini masuk dalam kategori decentralized dan over collateralized untuk menambah keamanan pegging DAI USD. Tipe ketiga adalah stablecoin dengan algoritmik, contohnya UST, di mana UST ini menggunakan mekanisme mint and burn antara stablecoin dengan sister coin-nya, yaitu dalam hal ini Luna. Algoritmik UST ini seperti Luna ini akhirnya jebol bersama dengan UST-nya karena adanya, tanda kutip, ada yang bilang karena ada serangan, atau beberapa pihak lain menganggap ada namanya kesalahan di dalam codingnya, sehingga membuat Luna itu inflate gara-gara UST-nya ambrol. Well, anyway, dan seperti kita ketahui bahwa Luna dan UST ini dampaknya sangat luas bagi kripto industri karena memang mereka ini memiliki market cap yang sangat tinggi termasuk di dalam top 10 CMC. Nah, dari ketiga jenis stablecoin ini mana yang paling aman untuk kita bisa keep? Yang pertama, kalau yang di backup oleh fiat itu kita harus rely atau percaya sepenuhnya itu kepada yang memanage-nya atau centralized institution yang memanage-nya, dan juga apakah itu di backup sepenuhnya oleh fiat atau ada aset lain yang membackup-nya. Seperti USDT itu kan ada sebagian yang di-backup oleh paper asset. Nah, ini tentu akan menjadi risiko. Yang kedua adalah tipe yang di-backup oleh kripto aset lain. Nah, tipe ini memang selama ini DAI tidak ada masalah dengan peggingnya, tetapi apakah kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu, apakah bisa bertahan? Kita masih nggak tahu. Tapi so far sih aman ya. Dan yang ketiga adalah yang di-backup dengan algoritme, dengan sister coin-nya, seperti UST ini kemarin terbukti crash, dan juga ada yang baru di-launching oleh Tron, yaitu USDD. Ini baru saja di-launching di bulan ini, dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi menurut pendapat saya pribadi, yang paling aman bagi saya adalah yang di-backup oleh centralized dan di-backup oleh fully fiat. Contohnya seperti USDC, kemudian IDRT atau BIDR itu cukup oke menurut saya. Well, ini pendapat pribadi. Kalau ada punya pendapat lain, silahkan bisa tulis di komen. Well, itu saja guys, sekilas ngobrolin tentang stablecoin. Kita jumpa di tutorial yang lain ya.